Teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa, semua fragmentasi alkuna secara lengkap, part yang ketiga. Untuk video part pertama yang membahas alkana dan part kedua yang membahas alkena, teman-teman bisa nonton video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi alkuna itu pertama ada pembelahan hidrogen menghasilkan base peak di M-1 di alkuna terminal, sedangkan di alkuna non-terminal base peaknya di M+. 2. Fragmentasi propargilik. 3. Fragmentasi alilik. 4. Penataan ulang McLaverty. 5. Pembentukan siklik karena adanya C gamma. Pembelahan hidrogen menghasilkan base peak di M-1 di alkuna terminal, sedangkan di alkuna non-terminal base peaknya di M+. Jadi ini terdapat spektra massa dari satu pentuna, di mana kita bisa lihat teman-teman yang hidrogen di karbon sebelah alkunanya ini terputus secara hemiheterolisis. Nah, nantinya akan menghasilkan karbokation. Kita bisa lihat di mana puncak M-1 kan massa molar dari satu pentuna itu kan 68. Saat berkurang M-1 atau kehilangan 1, nilainya kan menjadi 67. Itu peaknya sangat panjang sekali teman-teman, sampai bisa dinyatakan sebagai base peaknya. Jadi M-1 itu adalah base peak untuk alkuna terminal. Sekarang kita bandingkan dengan dua pentuna yang alkunanya itu bukan terminal, massa molarnya itu sama-sama 68, tetapi saat hilangnya hidrogen itu kan 67. Base peaknya itu tidak setinggi alkuna terminal. Malahan peak yang tertingginya itu adalah M plusnya, bukan M-1-nya. M plusnya itu kan 68, lebih tinggi dibandingkan M-1 yang 67. Jadi itulah perbedaan antara alkuna terminal dan alkuna non-terminal. Fragmentasi propargilik. Propargilik itu artinya 3 karbon di alkuna. Kita bisa lihat di sini fragmentasinya adalah heterolisis, ikatan rangkap 3-nya ini ke kiri, sehingga menjadi ikatan rangkap 2 dan rangkap 2. Lalu mengalami penataan ulang menjadi siklopropenil. Massa per elektronnya itu adalah 39, yang cukup kuat dari pembelahan propargilik. Resonansi baik atau oke, tetapi bentuk resonansi karbokation sp yang lebih elektronegatif mengurangi kontribusi. Massa ini bisa juga dijelaskan dengan penataan ulang dari karbokation siklopropenil aromatik yang sangat stabil. Karbokation asetilen. Puncak kecil pada masanya 26 kemungkinan adalah ketuna atau asetilen. Asetilen ini bisa terbentuk karbokationnya kalau misalnya kita lihat nanti di spektrum masanya itu muncul peak di massa per elektron 26. Jadi massa per elektron 26 adalah identik dengan asetilen. Fragmentasi alilik ini sama seperti alkena teman-teman, di mana terjadi pembelahan di karbon yang di sebelah dari ikatan rangkap. Hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Awalnya ini menjadi positif karbon ini, lalu terjadi resonansi, di mana ikatan rangkap 3-nya ini satu ikatannya itu berpindah di sebelah kanan dan muatan positifnya pindah. Nanti akan dijelaskan bagaimana perpindahannya teman-teman. Ini adalah contoh-contoh fragmentasi alilik, di mana terdapat rumus molekul C7H12, tapi beda-beda posisi ikatan rangkap 3-nya. Kita lihat yang pertama ini teman-teman, yang atas, di mana fragmentasi alilik berarti di sini posisinya akan menghasilkan alkuna seperti ini teman-teman, yang muatan positif. Jadi bisa kemungkinan itu ada dua ya teman-teman, positifnya bisa yang kiri dan yang kanan. Nah, nanti teman-teman bisa cek apakah muncul peaknya itu misalnya 39 atau 57. Lalu untuk senyawa nomor 2 yang ikatan rangkap 3-nya ini di C nomor 2, fragmentasi aliliknya berarti di sini teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang massa per elektron 53 dan massa per elektron 43. Lalu yang ketiga, alkuna di C nomor 3, fragmentasi aliliknya berarti di sebelah sini, menghasilkan karbokation yang 67 seperti ini, lalu 29 massa per elektronnya. Penataan ulang McLaverty. Alkuna yang mempunyai C gamma akan mengalami penataan ulang McLaverty. Gamma dihitung mulai dari sini teman-teman, alfanya. C setelah dari C ikatan rangkap 3, alfa, beta, gamma. Hidrogen gamma ini akan berikatan dengan C yang di sini teman-teman, yang awal, dan ikatan rangkapnya ini berpindah-pindah sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, dimana di sini jadinya menghasilkan diena, lalu sebelahnya ini menghasilkan alkena. Jadi kemungkinan karbokationnya bisa 2 teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di hasil spektra masanya apakah ada peaknya atau tidak ada.
Ini contoh-contoh penataan ulang McLafferty lainnya dari rumus molekul C7H12. Misalnya alkunanya di posisi C nomor 1 atau alkuna terminal ya, akan menghasilkan peak dengan massa per elektron 40 dan 56. Lalu misalnya kalau alkunanya di C nomor 2 akan menghasilkan karbokation 54 massa per elektronnya dan 42 massa per elektronnya. Kalau misalnya ikatan tangkapnya di C nomor 3, maka akan menghasilkan 68 massa per elektronnya dan 28 massa per elektronnya. Ini adalah spektrum massa dari satu pentuna. Nanti kita akan cari teman-teman, misalnya di massa per elektron ini dan ini bagaimana bentuk fragmen-fragmennya. Dan di sini juga kita lihat bahwa di sini terdapat base peak 67, yang artinya massa molekulnya itu berkurang 1 atau berkurang hidrogen 1. Pembentukan ion molekulnya. Jadi satu pentuna itu mengalami ionisasi di ikatan tangkap 3-nya. Saat ditembakkan elektron, maka terbaca di spektrum massa sebesar 68 massa per elektronnya, lalu menghasilkan 2 elektron karena satu elektron dari spektrum massa dan satu elektron dari senyawanya. Lalu terjadi pemutusan hidrogen di alkuna terminal. Pembelahannya adalah hemiheterolisis. Kita bisa lihat di sini karena C dengan H-nya itu ikatan tunggal, jadi pembelahannya hemiheterolisis, di mana hidrogennya menjadi radikal dan karbon yang mengikat hidrogen tadi menjadi positif, dan terbaca di spektrum massa sebesar 67 massa per elektronnya. Dan ini merupakan fragmen base peak-nya teman-teman dari alkuna terminal. Lalu tadi kita lihat ada peak yang massa per elektronnya 53, berarti kemungkinannya dia putus metilnya. Nah, cara putus metilnya itu adalah hemiheterolisis caranya, karena ikatannya tunggal, sehingga metilnya menjadi radikal dan ini menjadi muatan positif bagian kirinya, dan terbaca di spektrum massa sebesar 53 massa per elektronnya. Lalu terdapat peak 39 massa per elektronnya, berarti kemungkinan terjadi fragmentasi alilik di sebelah sini teman-teman. Hasilnya etilnya menjadi radikal, lalu terjadi resonansi, di mana karbon ini mendapatkan satu elektron lalu bergabung dengan satu elektron di karbon nomor 2 ini teman-teman, menjadi satu ikatan baru, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, yang massa per elektronnya 39. Satu pentuna juga bisa mengalami penataan ulang McLafferty karena terdapat hidrogen gamma. Kita coba lakukan penomoran Yunani, di mana di sini alfa, beta, gamma. Hidrogen gammanya ini berikatan dengan C nomor 1 ini teman-teman, lalu terjadi pindahan secara heterolisis dan ikatannya pun banyak beresonansi, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, di mana dia menghasilkan diena dan alkena. Jadi nanti di spektrum massanya terdapat 2 peak teman-teman. Kemungkinan ada 40 massa per elektronnya dan 28 massa per elektronnya dari hasil penataan ulang McLafferty ini teman-teman. Tetapi kalau dari persen kelimpahan bisa dikatakan 40 massa per elektronnya ini lebih tinggi. Kenapa? Karena dia terdapat ikatan terangkap, sehingga potensial ionisasinya menjadi lebih kecil dan kelimpahannya atau peaknya itu lebih besar dibandingkan yang 28 massa per elektronnya. Pembentukan siklik karena adanya C gamma. Sebelumnya juga sudah dibahas bahwa satu pentuna ini memiliki karbon gamma. Karbon gammanya ini mengalami pembelahan homolisis. Jadi satu elektron yang di metil ini menjadi radikal, dan satu elektronnya ini di karbon ini berikatan dengan karbon yang memiliki satu elektron ini teman-teman, yang terjadi ionisasi, sehingga akan membentuk ikatan siklik. Hasilnya seperti ini teman-teman, yang massa per elektronnya itu adalah 67. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi alkuna part yang ketiga. Nanti akan dibahas tentang fragmentasi dari aldehyde teman-teman. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa download dengan mengklik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Get it when I get back.